Hai guys, oke sesuai janji gue kemarin, gue bakal bikin konten Q&A yang kalian udah kirim pertanyaan-pertanyaannya ada yang di IG gue, ada yang di YouTube. Gue kemarin post 2 sih di IG sama di YouTube. Jadi thank you buat yang udah kirim pertanyaan-pertanyaan buat gue. Sekarang gue mau record sambil kita mau mukbang guys. Jadi kita mukbang sambil jawab pertanyaan Q&A dari kalian gitu. Gue udah siapin makanan ini. Jadi gue bakal makan sambil ini ada chicken nugget guys. Sausnya mana? Sausnya nggak dikasih. Sama ayam. Ya pokoknya banyak banget pertanyaannya dan thank you buat yang udah ngirim pertanyaannya. Gue udah kumpulin jadi satu dan juga beberapa pertanyaan yang mirip-mirip itu gue satuin gitu sih guys ke satu pertanyaan. Soalnya ada banyak yang nanya beberapa pertanyaan dan itu gue jadiin satu aja, satu pertanyaan dan sekalian gue jawab gitu loh. Intinya thank you yang udah ngirim pertanyaan-pertanyaan ke gue untuk gue jawab. Dan sorry juga kalau misalnya ada pertanyaan yang kelewat. Ya pokoknya ini semoga kejawab semua lah pertanyaan kalian. Sambil makan guys, tapi ini sausnya nggak ada loh. Oh ya, gue beli ayam juga nih, jadi kita bakal sambil mukbang ayam guys. Gue beli ayam McD yang McSpicy. Anjir ini ayamnya kayaknya ayamnya nggak sesuai yang gue pesen deh. Nih lihat, merosot guys. Cepat gue pegangin. Makan. Ayo guys, kalian yang lagi nonton, untuk menghindari kelaparan gara-gara ngeliatin gue makan, kalian mendingan sambil makan juga deh guys. Kita makan sambil Q&A. Pertanyaan pertama, terinspirasi sama siapa? Terinspirasi sama siapa nge-YouTube? Dari Raras22GL. Ada lah terinspirasi dari YouTuber gitu ya, mungkin kalian juga tahu, mungkin dari PewDiePie ya, kalian pasti tahu lah ya. Itu salah satu inspirasi gue, tapi kenapa gue terjun ke YouTube sendiri itu karena keinginan diri sendiri sih, bukan karena disuruh atau karena apa gitu. Itu emang dari guanya kepengen sendiri gitu. Next question, wow, 5 tahun ke depan akan menjadi apa? Dalam bayangan lu 5 tahun ke depan, gue berdoa masih bergelut di YouTube. gue emang kepengen sih, kayak pengen banget terjun di YouTube dari lama guys. Jadi kayak bukan iseng-iseng atau apa, kayak emang dari dulu tuh pengen, kayak seru deh, kayak jadi salah satu dari passion gue gitu loh, yang gue sukain. Dan kalau gue bisa bergelut di YouTube, gue seneng banget gitu. Kalau misalnya bisa sukses di YouTube gitu ya, amin. Itu bakal jadi salah satu kesenangan gue sih. Jadi dalam 5 tahun ke depan, gue berharap gue masih ada di YouTube, masih berkonten buat kalian di YouTube. Dan semoga 5 tahun harusnya udah bisa 1 juta, di atas 1 juta kali ya. Nggak tahu, berdoa aja dulu, mungkin 1 juta. Tahu. Nih, yang pertanyaan ini banyak banget yang nanya guys. Ceritain gimana kenal sama anak-anak yang main Among Us, penasaran banget. Banyak banget yang nanya, sumpah. Main Among Us itu gara-gara yang pertama banget yang ngajakin itu si Hasta, gue masih inget tuh. Waktu itu gue awal-awal sebelum main sama anak-anak yang sekarang ini, gue main sama temen-temen gue anak-anak GTA. Kan dulu gue main RPG di Soi. Nah, kalau viewer lama harusnya tahu lah. Nah, dulu gue main sama mereka. Pas awal Among Us mulai rame tuh kan, gue main bareng mereka. Tiba-tiba si Hasta ngajakin, mau nggak main bareng nih, kurang apa, butuh cewek-cewek main di tim Among Us dia. Bukan di tim, maksudnya di party Among Us mereka. Gue bilang, oh ya udah boleh, ayo. Udah, jadinya kenal sama yang lain-lainnya itu dari situ. Ya intinya yang pertama kali ngajak itu si Hasta. Karena waktu itu dia partinya cowok-cowok semua terus kalau nggak salah. Terus dia kayaknya mereka lagi pengen ganti partinya, jadi ada variasi cewek-ceweknya juga gitu. Suka dengerin musik klasik nggak kak? Kalau suka lagu apa? Lagu klasik suka.
Cuma nggak yang suka-suka banget sih, biasa aja. Kalau lu penasaran sama selera lagu gue, mau gue dicek playlist gue di Spotify, namanya Ichmelda juga. Nah, dari kemarin di streaming gue banyak yang suka nanya sih, kayak penasaran sama selera lagu gue gitu kan. Silahkan dicek, ada di Spotify, namanya Ichmelda. Role favorit di Among Us. Ini cukup obvious gak sih, kayak semua orang senang jadi imposter gak sih? Gue sih senang. Gue suka kan guys, bikin kalian ngiler nih. Ayamnya gak kelihatan nih, gue kasih lihat nih biar kalian ngiler. Jadi imposter tuh seru, ngebohong-bohongnya. Apalagi kalau pada blunder. Tapi kalau misalnya lagi nggak jadi imposter, nggak apa-apa juga sih. Gue tetap senang jadi detektif. Kayak ya kalian tau lah. Hal yang mendasari jadi content creator apaan ya? Ya jadi contoh yang baik mungkin. Kalau toxic ya toksiknya jangan kelewatan gitu loh. Toksiknya toksik lucu, toksik ngawak, nggak apa-apa. Paling gitu sih. Dari yang Z, gak mau maksa email main game apapun. Aku mah support, cuma kangen aja gitu main GTA. Ya ampun, mantep nih viewer lama. Thank you yang Z. Kenapa jarang main RP lagi? Ya ini juga viewer RP anjir. Kenapa jarang main RP lagi? Karena bosan. Ini pertanyaan dari Novel ya. Karena bosan guys. Karakter GTA gue itu kan Navia ya, kalau lo tahu. Kalau lo viewer lama nih. Udah sejujurnya udah terlalu OP. Karakter gue udah terlalu OP. Bukan karakternya sih, itu pun karena dibangun sama teman-teman RP yang lain gitu lah. Udah terlalu nguasain kota, jadi kayak gabut. Setiap masuk kota tuh nggak tahu mau ngapain, paling cuma ngurus anak buah, udah gabut. Dan itu udah lama banget kayak gitu. Kalau lu ngikutin RP gue dari lama, harusnya lu tau lah perjalanan ceritanya karakter gue yang dari bukan siapa-siapa sampai jadi kayak gede banget gitu. Dan harusnya lu tahu betapa gabutnya gue kalau lagi masuk kota. Dari Aku Telah Tahu, sejak kapan konten dan live stream di YouTube itu Mel? Oke. Udah lama banget. Kalau di YouTube itu udah 2 tahun guys. Kurang lebih 2 tahun ya. Dulu pas awal-awal gue sekalian ceritain perjalanan streaming gue nih. Ayam guys. By the way ini gak di endorse, gue beli sendiri. Awal banget live streaming gue di Nimo. Enggak, sebelum di Nimo gue sempet di Twitch bentar. Gue coba-coba market gitu, lihat-lihat. Bagus banget di Twitch, itu emang bagus banget. Tapi untuk market Indonya lumayan kurang guys. Gue sering ngomongin ini sih di live stream. Kalau viewer lama mungkin lu pernah denger gue ngomong. Dari Twitch gue pindah ke Nimo. Waktu itu pas awal-awal lagi boomingnya PUBG tuh. PUBG PC lagi banyak banget turnamennya kalau lo tau. Ya pokoknya pas zaman-zaman itulah guys. Gue di Nimo. Dari Nimo sempet balik ke YouTube bentar. Terus gue ganti game, main GTA. Waktu itu zaman-zamannya GTA live stream di Streamcraft. Kalau lu penontonnya, viewernya Hasta atau Devin, harusnya lo tahu zaman-zaman di Streamcraft. Dulu sempat ada Streamcraft kan, tapi sekarang Streamcraft udah bubar guys. Streamcraft bubar, gue balik lagi ke YouTube dan gak pindah-pindah lagi. Enggak, gue sempet ke Facebook, sorry lupa. Gue ke Facebook karena anak-anak GTA pada pindah ke Facebook. Tapi sebelum ke Facebook tuh gue ke YouTube dulu. Abis dari YouTube ke Facebook, dari Facebook balik lagi ke YouTube, dan gue gak balik lagi. Gue kayak mikir kayak udahlah, kayak paling bener di YouTube udah. Jadi gue stay di YouTube gitu guys. Kalau dari sejak kapannya, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Oke, dari Nina. Ini Nina yang suka bikinin thumbnail guys. Bukan thumbnail, sorry, fan art. Yang suka gue jadiin thumbnail. Thank you Nina. Gak tau mau nanya apa, cuma mau bilang semangat kontennya. Thank you juga udah bikinin fan art terus-terusan. Bagus banget gambarnya guys, yang gue sering share di story. Dari Pras ID, orang mana bang? Orang Jakarta bang. Dari Gibran, waktu kecil makan apa Mel? Kok bisa suaranya bagus? Ini, oh my god, mental guys.
Ini tuh banyak banget yang suka ngomong kayak gini ke gue gitu, kayak suaranya bagus bla bla bla. Tapi gue gak ngerasa suara gue bagus anjir, kayak suara gue bagus dari mana sih? Perasaan suara gue biasa aja. Jadi gue gak ngerti guys, kenapa kalian banyak banget yang ngomong kayak gitu. Suara gue biasa aja. Pertama kali nge-YouTube buat game itu udah niat dari awal atau cuma iseng-iseng aja? Udah niat dari awal. Tadi gue bilang emang gue udah niat dari awal pengen bergelut di konten game. Kayak gue belum bilang deh, gue pesen ayam yang crispy, jadi pedas banget nih, enak anjir. Kok crispy sih, spicy. Dari Om Bayi bucin terus. Hehe. Dari Eric, thank you Eric. Ini kalau kalian viewer lama kalian pasti tahu nih Eric siapa. Ini salah satu moderator guys. Moderator terlama. Boleh gue sebut nggak nih nama modnya? Ini udahlah, intinya thank you supportnya dari mod-mod gue nih, mod-mod gue yang support gue dari zaman gue masih streaming GTA itu, GTA dari kayak setahun yang lalu lebih kali. Thank you yang udah stay terus selalu ada di live stream gue. Gue pengen sekalian ngomong thank you sih, sorry sambil makan, cuma ya kalian ngerti lah ya. Gimana rasanya udah nembus 20k. Dulu nih Eric nongol di stream gue dari zaman gue masih 1k-an kali ya di YouTube. Dulu gue sempet streaming di YouTube juga kan pas GTA. Dari Streamcraft sih sebenarnya si Eric ini. Dan gue sekalian mau ngomong kayak thank you gitu loh udah masih stay di stream gue dari dulu sampai sekarang gitu. Thank you. Dan gimana rasanya udah nembus 20k? Wah gila sih, seneng banget. Kayak gue nggak nyangka gitu gue bakal bisa dapet nyampe sana gitu, ngerti gak sih? By the way, Meli Cornello itu karakter GTA gue yang tadi gue bilang, karakter mafia gue di roleplay. Kabarnya baik, sepertinya aman-aman aja di kota, nggak tahu sih. Atau mungkin si Meli sudah mati kah? Dia lagi jalan-jalan dan dia kepleset mati guys. Satrio, kenapa kuda kakinya 4? Karena kalau kakinya 2, dia jalannya pincang. Gila guys, the best part nih. Siapa yang mau? Ada yang mau kulit? Nggak boleh. Ini favorit gua. Next question dari Nixon. 1 tambah 1 11. Alif, ceritanya pertama kali bisa kenal sama Ko Devin, Hasta, Norman, Cia, Regina. Devin itu, kalau kalian viewer Devin juga dan viewer lama, harusnya kalian tahu Devin sempat main GTA roleplay. Dia main roleplay di Soi, kota servernya Soi. Nah, gue kenal dia pertama kali di Soi. Mulai mabarnya itu gara-gara gue lagi streaming Dead by Daylight di Streamcraft. Waktu itu dia juga lagi streaming di Streamcraft tuh. Nah, dari DBD itu di Streamcraft jadi mabar. Udah kenal dari situ. Kalau Hasta kenal dari Soi juga, sama dari Soi. Terus kalau Devin kan dulu mainnya cuma sebentar ya di Soi, itu nggak terlalu lama. Kalau Hasta masih main terus tuh, masih lumayan lama main. Kalau Norman itu kenal karena main tadi yang gue cerita, main DBD sama Devin di Streamcraft. Nah, Devin ngajak Norman. Waktu itu kalau nggak salah Norman masih di Jerman sih. Dia streaming di YouTube nggak salah waktu itu, dan gue sama Devin di Streamcraft. Dan kita main DBD bareng. Jadi mulai pertama kali kenalnya itu di Streamcraft, main DBD. Kalau Cia dari Soi juga. Kalau Regina itu sebenarnya Regina main di Soi, teman gue gak pernah ketemu sama karakternya dia kan, jadi gak terlalu kenal. Mulai lebih kenalnya lagi gara-gara Among Us. Ini dari Ranblan, kenapa milih jadi YouTuber gaming? Karena emang kepengen. Itu tuh sesuatu yang emang gue enjoy untuk gue lakuin gitu, ngerti gak sih? Bukan sesuatu yang menyiksa gue. Ya oke, mungkin ada kalanya itu menyiksa gitu, kayak susah lah atau apa, mungkin ada masa-masa sulitnya. Cuma itu tetap aja sesuatu yang gue suka dan gue senengin gitu lah. Jadi gue fine-fine aja. Dari Uwo, wih, ini Uwo yang bikinin stiker-stiker di YouTube guys. Belum ada rencana bikin merchandise nih. Siap desain logonya ya. Waduh, belum lah, nanti lah Uwo kalau udah 100k atau udah 1 juta kali. Gue masih segini mau bikin merchandise gak ada yang mau beli. Kenapa di Among Us selalu pakai warna hitam, warna kesukaan kah? Karena, jadi ini sebenarnya ada ceritanya sih. Dulu tuh gue kepengen pakai warna orange, karena gue suka warna orange sebenarnya guys. Kalau lu lihat logo awal gue, logo Ichmelda itu, dulu warnanya orange sebelum jadi kuning. Aku main sembarang sama Devin tuh warna orange-nya dipakai sama dia kan, dan gue kayak guanya sungkan aja gitu, nggak enak kayak ngambil warna orang. Karena mereka udah duluan kan, party orang juga. Jadi
gue pilih warna kesukaan gue yang kedua, yaitu warna hitam. Sebenarnya kalau warna yang gue suka banget warna biru sih, baby blue. Kayak gini nih, baby blue. Kita udah pernah kenal sama teman-teman Among Us yang lain. Yang udah pernah gue temu tuh Cia, Regina, Hasta, Stella, Joko udah pernah. Siapa lagi ya yang main Among Us? Kok gue tiba-tiba ngeblank anjir. Karena lanjut, ya pokoknya gitulah. Kalau ada yang gue lupa sebut, maaf. Oke, lanjut pertanyaan dari YouTube. Kemudian di YouTube banyak banget yang nanya, guys. Dari Arkan, sejak kapan Kak Emil jadi tenaga julid? Sejak gue dibully oleh imposter laknat. Dari Mutmaina, kira-kira bakal ada random konten buat nge-vlog jalan-jalan atau jadi vlog nggak? Atau nanti bakal ada konten mukbang? Baru congrats, thank you. Ini nggak jadi bikin konten mukbang ya. Konten nge-vlog juga ada. Gue sebenarnya dari awal tuh kepengen bikin konten ini loh, nge-vlog. Ya lagi covid guys, susah mau bikin konten nge-vlog, bener gak? Jadi ya hanya bisa seperti itu, dikit-dikit aja konten nge-vlognya. Mukbang kepengen banget gue mukbang. Kalau lu lihat konten-konten lama gue pernah tuh bikin konten mukbang. Passion dari Nana, aku baru tau KH dari konten Among Us. Boleh ceritain gak passion KH selain nge-game? Selain nge-game yang gue suka itu main musik guys. Kalau follow IG gue, mungkin lu pernah lihat sih, gue sering bikin konten main bass dulu. Kali ini lagi jarang sih, gara-gara sibuk dengan urusan yang lain. By the way, suka dengan suara Kak Ish tuh kan banyak banget yang ngomong kenapa ada apa dengan suara gue anjir. Suara gue biasa aja kali. Next question dari Helvan, sebelum nge-YouTube Ichmelda ngapain sih? By the way, congrats bukannya jangan berhenti ngeluarin tawanya. Thank you Helvan. Sebelum nge-YouTube gawe guys, gue udah pernah gawe sebelumnya. Dulu pas awal-awal gue nge-YouTube, gue tuh sambil kerja. Karena emang gue pengen gelut di YouTube kan, cuma gue masih nggak berani untuk fully ngelepas kerja gitu loh, karena takut nggak mumpuni kan. Jadi kayak yaudahlah gue sambil kerja nih, sambil YouTube juga bisa sih ternyata. Cuma waktunya agak kebagi banget dan gue harus lebih banyak fokus ke kerjaan gue dibanding YouTube-nya agak ketinggalan. Nah terus terakhir belakangan ini gue mikir kayak, udahlah ini YouTube-nya kayaknya harus gue lebih tekunin lagi karena emang gue kepengen banget kan dari dulu. Akhirnya gue coba untuk lebih terjun lagi, kayak makanya sekarang ini kalau kalian gue sering banget bikin konten kan, sebelumnya nggak terlalu gitu. Ya gitulah. Kenal teman-teman bermain Among Us dari mana? Dari Hasta, tadi gue udah ceritain. Kenapa Mbak suka ngantuin Devin kalau udah mati? Karena dia yang paling suka rese gitu loh. Bukan rese sih, maksudnya kayak nyebelin gue jadi imposter, kayak ditipu-tipu gitu loh. Jadi kayak kesel aja tiba-tiba dihianatin gitu loh. Jadi pengen dihantuin anjir. Next question dari Komang. Ini udah gue jawab sih tadi. Masih main MP nggak jarang banget. Bukan jarang sih, emang udah lama banget nggak pernah main. Wah banyak banget nih pertanyaannya. Thank you ucapannya. Ditanya nih fobia KH apa? Gue punya fobia tinggi guys, sama fobia bawah laut. Gue lupa nama sebutannya apa. Pokoknya takut akan ketinggian sama kedalaman air. Kayak kalau kalian tahu bawah laut tuh kan kayak gelap banget itu kan, kayak dalam banget dan gelap banget, kayak nggak ada yang tahu gitu loh itu di bawah situ tuh ada apa. Kayak gue takut aja. Pertanyaan mainstream, capek nggak sih jadi YouTuber? Enggak kok, kalau enjoy mah. Congrats, thank you Juliana. Congrats udah buka, thank you Frankie. Asli orang daerah mana? Orang Jakarta. Tadi gue juga udah jawab ini. Main pertama kali diajak sama Hasta. Tertarik YouTube karena apa nih Bang? Mel semoga cepet ngebuka, amin. By the way badannya udah enakan kah? Kemarin gue sempet sakit. Thank you, udah baikan kok, udah sehat jauh. YouTube karena emang gue tertarik, kayak tadi gue cerita. Itu dari guanya sendiri yang kepengen. Mungkin karena pada dasarnya gitu ya, gue emang demen main game. Dari kecil udah dikasih main game. Jadi ya ujung-ujungnya nggak jauh-jauh dari game sih. Dan kalau lu bisa kerja di bidang yang sesuatu yang lu suka gitu, kenapa enggak? Lu bakal lebih seneng lagi ngerjainnya gitu lah. Kenapa kadang suka berantem sama Ko Asta? Karena ya kayak temen aja biasa gitu loh, suka bacot-bacot gak jelas. Padahal mah cuma ini doang, bercandaan, ngerti gak sih? Bukan kayak lu main gitu, kayak bercandaan anak tongkrongan kali ya. Ya gitu lah guys, nggak ada maksud apa-apa, bercandaan aja. Congrats Kak Imal, tetap semangat. Thank you Fajri. Dari Ismi, congrats Mel, maaf terus konten dan live streamnya. Thank you Ismi, banyak yang ngucapin juga nih, thank you guys.
main game apa aja. Game yang gue mainin ada banyak, tapi yang paling gue suka banget itu FPS di hati guys. Ada yang mau kulit gak? Game lain yang gue mainin Dota, DBD, game-game random, game-game story gitu gue juga suka. Makanya gue bikin room di Discord buat kasihan lagi buat kalian ngasih rekomendasi game ke gue gitu loh, yang buat gue mainin lagi gitu. Pertanyaan berikutnya dari Audi. Congrats Kak Imel, tetap semangat ya, kakak dari kapan nge-game? By the way, thank you Audi, dari kapan suka nge-game? Oh itu jangan ditanya sih, itu udah dari lama banget guys. Dari gue SD kali ya, dari SD gue udah dikasih Game Boy, dikasih Nintendo DS, dikasih PS 1, 2, dikasih Wii. Dari kecil gue udah main game gitu. Sampai akhirnya dari game-game konsol pindah ke game PC, udah dari PC makin deh sampai sekarang. Congrats Kak Imel, thank you Alicia. Tinggi Kak Imel berapa? Nah ini gue pernah nanya di live stream sih, dan pernah ada yang nebak bener. Tinggi gue 168. Kakak asal Jawa, aku terus kowe. Oh, aku ada campuran Jawa, gak lancar banget gitu loh. Kenapa Kak Ech itu juga yang ngejar cita-cita? Nah, emang passionnya di sini, suka, seneng ngonten dan nge-game. Udah makan belum? Ini lagi makan. Wih, kulit. Lebih suka imposter bareng Devin atau Hasta? Jelasin alasan Kak Ech. Lebih suka couple bareng siapa? Nggak ada ini sih, kalau couple mah main lawak-lawak doang guys. Kalau imposter sama Devin atau Hasta, dua-duanya sama aja sih menurut gue. Kadang tuh yang bikin gue bingung kalau lagi main, gue tuh takut salah gerak, malah nyusahin temennya gitu loh, ngerti gak sih? Gue gak enak kan, takutnya gue mainnya kurang atau kayak gue melakukan sesuatu salah terus malah jadi kayak nyusahin temennya gitu loh, ngerti gak sih? Gue tuh orangnya gak enakan guys. Kak email nama emailnya apa? email@email.com. Kenapa mod Among Us gak boleh disebar? Aku gak tahu guys. Congrats Kak Email, thank you. Paling suka mod apa di Among Us dan kenapa? Yang medik seru sih, medik karena bisa ngidupin lagi tuh. Sheriff juga seru. Yang susah tuh Jester, susah banget. Kak Ech, untuk konten kedepannya apakah bakal di game yang sama kayak Among Us, Valor, Genshin, apakah ada konten lain? Congrats 20k-nya, thank you, semoga Anda 100k, amin, thank you. Gua dari awal emang kepengen bikin konten vlog dan bakal gue bikin juga sih, cuma sekarang lagi covid ya, dan dari kemarin tuh PSBB nggak bisa keluar, jadi kayak nggak bisa gue mau konten. Tuh gue tuh tadinya pengen bikin travel vlog gitu guys, kayak emang gue suka traveling dan kenapa nggak sambil nge-vlog gitu, karena gue juga seneng gitu kan. Tapi kalau mukbang itu fix sih, gue memang dari kemarin juga udah sering nonton mukbang dan gue bakal bikin lagi sih. Kakak wibu nggak? Dulu udah nggak. Dulu gue nonton zaman anime di Animax, kalau kalian pernah nonton Animax dari Indovision kalau nggak salah. Next question dari Charil. Ditunggu vlognya Email, thank you, ditunggu ya. Hobi lu apa? Hobi gue main game, main musik. Main musik tuh salah satu hobi gue yang gue suka banget sih, main bass. Kalau kalian penasaran sama bass yang gue mainin, monggo dicek aja di IG gue, ada kok gue taruh di situ. Semangat terus Kak Mel, thank you Nopal. Congrats Kak Ish. Game apa yang paling berkesan atau favorit? Tetap masih FPS kok. Hey guys, jadi tadi baterai gue habis, gue ngecas dulu, terus sekarang udah gue cas, jadi gue lanjut record lagi. Tapi makanannya udah habis, jadi kita mukbangnya udahan dulu sampai situ, kita lanjut langsung ke Q&A-nya ya. Congrats Mami Mel for 20k sub. Thank you, congratulations-nya. Kalau dari gua, sejak kapan kepikiran nge-stream itu udah lama banget sih, dari zaman gua awal banget bikin nge-stream di tadi yang gua cerita di Nimo dan lain-lain. Itu udah lama banget, udah sekitar 2 tahun kayaknya, 2 tahun lebih sih, mungkin 3 ya, 2 atau 3 lah antara itu, aku lupa. Pokoknya awal-awal PUBG aja, awal-awal PUBG lagi tenar-tenarnya, PUBG PC, belum ada PUBG Mobile, pas zaman-zaman itu. Nah itu gue lagi aktif-aktifnya, udah dari lama intinya. Terus kalau untuk penyemangat streaming atau konten itu sebenarnya dari kaliannya juga sih guys, dari setiap misalnya gue nge-upload terus kayak respon dari kalian tuh positif semua, kayak pada ngakak lah atau apa, kayak ya itu yang bikin gue semangat terus buat nonton di salah satunya. Terus apa yang penyemangat gue ya, karena emang gue kepengen apa ya, istilahnya bergelut di dunia YouTube gitu loh. Jadi kayak emang nggak mungkin lah selalu apa, kayak istilahnya tuh semua yang lu kerjain, apapun itu yang lu lakuin, belum tentu semua tuh 100% bakal berhasil kan. Jadi kayak walaupun masih kecil view-nya atau apa, ya nggak apa-apa, kerjain aja terus. Kalau lu giat, lu terus-terusan
berusaha istilahnya ya pasti usaha lu nggak akan usaha nggak akan menyanyiakan bener gak sih? Usaha nggak akan menyanyiakan hasil. Ya lu ngerti kan maksud gue, bener gak sih tuh yang gue ngomong ya, pokoknya gitulah. Gue yakin kayak gue berusaha banget sekarang nih, misalnya gue berusaha untuk giat terus nge-konten bla bla bla. Gue yakin nanti hasilnya bakal memuaskan lah, bakal kayak gue istilahnya bersusah payah dulu sekarang, pasti nanti hasilnya tidak akan mengecewakan usaha. Oke, next question dari Awin. Lebih suka buat konten record apa streaming? Kalau gue lebih suka record apa streaming ya? Gue belum pernah yang nge-record, bener-bener record banget sih. Gue pernah sih nge-record yang Genshin ya waktu itu ya. Itu lumayan seru, cuma agak karena lu kalau record kan lu ngomong sendiri ya, lu ngejelasin sendiri, ngomong sendiri bla bla bla. Cuma kalau streaming tuh serunya karena live chatnya, ngobrol sama chat. Jadi misalnya chatnya nanya inilah atau ngasih rekomendasi ini bla bla bla, kayak lebih asik aja ngobrol gitu loh, kayak sambil ngobrol sama chat, baca chat terus kayak ngomong sama chatnya gitu, lebih dapat interaksinya, seru gitu. Cuma kalau untuk record juga gue belum terlalu banyak yang record sih, tapi ya jadi gue nggak bisa bilang lebih suka yang mana karena lebih banyak kan konten dari streaming bukan konten dari record sih. Dari Lomin, kenapa gendut cabi? Gak tahu. Mungkin karena kebanyakan makan, gak ngerti guys. Dari Babu yang cucu rutut, waduh, congrats Kaimel, thank you. Jangan lupa giveaway 20 rumah what? Semoga bisa sampai 100k, amin. Yuk semangat yuk, semangat yuk semuanya yuk. Dari Risa, kenapa suaranya kece? Suaranya kece, perasaan suara ini tuh banyak banget yang ngomong suara gitu guys. Tapi gue nggak ngerti kenapa lu pada bilang suaranya inilah, suaranya itulah. Perasaan suara gue biasa aja gitu. Nggak ngerti sih. Kayak gue bahkan sebenarnya sejujur-jujurnya gue dulu tuh pernah ngerasa kayak suara gue tuh gak kayak insecure sama suara sendiri, ngerti nggak sih maksud gue? Ya gitulah, dulu gue pernah ngerasa kayak gitu. Cuma kok kayak pas gue belakangan ini banyak yang ngomong kayak suka sama suaranya. Gue ke stream lu, mampir ke channel lu gara-gara gue denger suara lu dari si streamnya si A, B, C gitu-gitu. Kayak oke. Kira-kira ada kepikiran untuk cover lagi atau enggak? Mau banget, tadi gue udah jelasin sebenarnya. Dari Rinky Kun, Ichmelda tuh cewek K atau cewek K? Kayaknya cewek K sih. Mel, game apa yang paling lo suka selama YouTube ini? Masih sama jawabannya, FPS. Sama game story, gue suka sih game story sebenarnya. Kayak Little Nightmares itu gue suka banget games. Makanya gue bikin room di Discord karena rekomendasiin game, nanti gue bakal coba mainin gitu. Game story yang seru gue bakal coba mainin. Makanya kayak gue butuh rekomendasi nih. Kalau seru gue bakal coba gitu. Dari Kang Liwa, sejak kapan yang email punya ketawa khas? Jenis tawanya kayak ketawa cewek tomboy tapi asik. Ya sejak kapan deh, gue nggak ngerti. Gue emang natural aja sih, nggak yang ketawa yang gue bikin atau gimana. Gue tuh sebenarnya paling anti sama yang fake gitu sih guys. Kayak ya kalau lu kayak gitu ya kayak gitu aja gitu loh, nggak yang sok misalnya gue aslinya nggak kayak gini nih, misalnya nggak kayak yang biasa kayak kalian lihat mungkin pas lagi streaming, tapi pas lagi streaming gue jadi orang yang berbeda gitu. Kayak nggak, gue nggak gitu sih. Kayak kalau misalnya gue main kayak gitu ya gue kayak gitu aja. Ngerti gak sih? nggak dilebay-lebayin atau nggak di fake-fakein gitu loh, nggak pura-pura jadi orang lain atau apa ya gitulah, ngerti kan maksud gue. Dari Miso, KH role modelnya di dunia pergamingan siapa? PewDiePie. Mel, lebih suka sneakers apa sandal? Pilihanmu menentukan jiwamu. Waduh, pertanyaannya deep banget ini guys. Jawabannya apa ya? Sneakers apa sandal? Sneakers sih. Terus kalau gue sebenarnya punya cerita sedih tentang sneakers gue sih. Sneakers gue rusak. Sedih gue. Dari Gildira Archard. Congrats ya Kak Emel, harapan kedepannya buat kakak apa ya? Semoga bisa semangat terus kontennya, tetap konsisten bikin kontennya, dan tetap terus bisa ngehibur kalian yang nonton. Baby G, ceritain pengalaman Kak dari kecil sampai nge-YouTube. Waduh, panjang dong. Ini kayak gue ceritain di ini kali ya, Draw My Life nanti. Draw My Life-nya tapi nanti kalau udah 100 Kak. Doain aja guys. Ya pokoknya intinya
perjalanan di YouTube-nya tadi gue udah sempat ceritakan ya, kurang lebih kayak gitulah. Untuk detail dari pengalaman dari kecil sampai nge-YouTube-nya nanti lah di Draw My Life lah ya guys. Itu pun kalau nyampe 100k. Mel, kenapa nama panggungnya Itch? Apa ada sejarahnya? Jadi nama Itch Melda itu gue ambil dari nama tengah gue. Nama tengah gue itu kan Imelda. Nah, kenapa depannya Itch? Itu karena gue juga suka dengan bahasa Jerman dan Jerman itu sendiri gitu. Kayak gue gak tau, gue ngelihat bahasa Jerman tuh unik aja dan kayak apa ya, unik dan bahasanya tuh agak aneh sih menurutku. Bahasanya bagus, kayak karena uniknya itu jadi bagus itu. Kayak bahasanya susah kan, dia tuh di grammarnya ada penyebutan kata, benda atau apapun yang misalnya bendanya ini feminim, itu sebutannya ada sebutan feminimnya. Tapi kalau untuk benda yang mengarah ke cowok itu sebutannya ada penyebutannya yang menjelaskan kalau itu barang cowok gitu loh, ngerti gak sih? Kayak, dan itu yang rumit, kayak pokoknya ada yang apa, kayak aku lupa sebutannya apa, pokoknya ada yang neutral, terus kayak dia menjelaskan kalau barang ini tuh feminim or something like that, sama yang kalau barang ini tuh kayak lebih mengarah ke cowok gitu loh. Itu yang bikin ribet sih. Nah, ich itu datang dari bahasa Jerman. Ich itu atau ich, kalau bahasa Jermannya ich, sebenarnya bukan ich tapi ich gitu. Ich itu artinya I, kayak ich itu saya, maksudnya ich itu saya. Tapi kan ich kalau dalam bahasa Inggris tuh saya tuh kan sama dengan I kan, kayak i. Jadi i-nya itu gue ganti jadi ICH, maksudnya Imelda juga gitu, kurang lebih gitu. Apa penjelasannya panjang banget ya guys, tapi intinya Imelda itu ya Imelda gitu. I-nya gue ganti pakai ICH, yang ICH itu sama dengan I kalau dalam bahasa Inggris gitu. Simpel sih, cuma gue kayak seneng aja sama namanya karena ada unsur Jermannya, dan Jermannya itu gue suka gitu, ngerti kan? Dari Haura, kenapa tiap kali mati di Among Us selalu gangguin imposter pakai sari roti? By the way, congrats bukannya thank you Haura. Karena iseng aja sih guys, gue orangnya emang rada iseng gitu, pengen ngusilin orang. Kayak mungkin kalau lu udah sering nonton stream gue, emang gue sering ngusilin orang, ngusilin temen gitu kan. Kayak misalnya gue pengen random bunuh orang, atau misalnya gue jadi sheriff pengen gangguin temen bunuh dia kayak atau apa. Kayak emang gue iseng aja, pengen random gitu loh. Kurang lebih gitu lah. Gloria punya muka imut, tuh smooth banget setiap ngelihatnya, apalagi pas jahilin Corneva pakai sari roti. Ya itu gue emang kayak apa ya, emang gue seneng ngusilin orang aja gitu. Ngusilin orang kayak seru aja ngejailin orang gitu loh guys. Kedepannya mau bikin konten apa selain game? Tadi gue juga udah jelasin nih kalau nggak salah deh. Gue pengen bikin konten vlog dan juga travel vlog sih, sama mukbang. Sama apa ya, gue sebenarnya pengen banget masukin konten musik gue sih. Kayak gue kan seneng main bass ya, jadi gue background musik gue tuh ada banyak sebenarnya. Gue bisa main, awalnya tuh gue belajar main piano, tapi itu kayak cuma setahun atau 2 tahun. Terus gue kayak stres gara-gara lesnya itu gurunya galak banget. Banyak waktu itu masih SD gitu kan, gue kayak takut sama gurunya, terus kayak gak enjoy, jadi les pianonya tuh jadi bawaannya takut mulu, stres gitu. Akhirnya gue bilang ke orang tua gue kayak, soalnya gue cabut aja, gue gak mau les piano lagi, gue pengen belajar yang lain. Akhirnya gue berhenti, tapi udah sempet belajar basicnya di piano kan. Gue pindah nyari alat musik lain yang pengen gue explore. Waktu itu gue belajar main gitar. Waktu itu gue seneng banget main gitar, kayak gue seneng sama suara akustik, suara gitar yang akustik. Pokoknya suara-suara string yang akustik, kayak misalnya gitar, biola juga gue sempat belajar. Abis itu pokoknya dari piano gue belajar ke gitar. Itu autodidak, gitarnya autodidak tuh artinya belajar sendiri gitu guys. Mungkin kalian tahu lah autodidak tuh apa. Terus dari gitar gue belajar main bass, itu masih SMP nggak salah. Pas belajar gitar sama bass tuh SMP, pas piano itu masih SD. Terus gue belajar main bass, udah kayak seneng sama main bass, tapi belum bakat banget tuh. Gue belajar lagi main drum. Drum ini gue belajar karena saudara gue ada yang punya drum, dan kita sering jamming bareng, main bareng gitu. Jadi kadang gue main piano, terus dia main drum sambil masang kayak main lagu yang lagi ngetren atau apa gitu, kayak iseng aja ngejam gitu loh. Dan kadang gue ganti-ganti, kadang gue main gitar atau gue main bass, dia main drum. Tapi ganti-gantian juga, dia kadang belajar sambil belajar pianonya atau belajar gitar atau belajar bass, gue nyobain drumnya dia gitu, sampai akhirnya saling bisa. Jadi kayak gue bisa main drum basic lah, nggak yang banget jago atau kayak gimana. Tapi kalau ada lagu, gue masih bisa ngiringin gitu loh. Maksudnya nggak yang jago banget, cuma masih ngerti dan masih bisa. Nah dari situ jadi belajar banyak alat musik gitu. Jadi
emang suka musik sih. Salah satu hobi gue juga kan musik kan, dan ya gitulah, kayak kalau main musik dan bisa ngiringin lagu yang lu denger gitu, kayak itu ada kepuasan tersendiri gitu loh guys. Nah, salah satu yang pengen gue jadiin konten sebenarnya musik, cuma gue tuh masih bingung untuk cara nge-record musiknya dan dimasukin ke video gitu. Kayak gue masih bingung gimana cara terbaiknya, dan itu kayak butuh alat-alat yang lebih lagi gitu loh, kayak ribet, gue masih belum gitu ngerti. Nah, untuk sementara konten-konten musik itu gue taruhnya di IG sih, dan itu pun cuma bass doang, karena setelah yang waktu itu gue explore alat musik lain, yang paling nyantol di gue bass. Kalau lu pemain bass pasti harusnya lu ngerti yang gue maksud sih, kayak waktu lu main bass dan beatnya pas sama drum dan sama musiknya itu kayak wah, satisfying banget, ada kepuasan tersendiri gitu loh di diri lo gitu, kayak itu enak banget sih. Semoga nanti kedepannya gue bisa masukin itu sebagai salah satu konten gitu. Nggak tahu kalau kalian interested atau enggak, kalian boleh tulis di komen kalau kalian emang kepengen. Ajari misu jancuk sing mantap dan pedes kalau didengar. Ya gimana ya jancuk itu gimana ya ngomongnya, dari hati aja gitu, kayak jancuk. Gitu lah guys. Kenapa pertanyaannya kayak gini ya by the way? Kenapa Kak Imam sering jadi partner imposnya Bang Mental, habis itu sering victory? Gak tau, mungkin karena pas aja kali timingnya ya. Suka duka jadi YouTuber, haters. Tapi selama ini gak ada sih. Cuma gue pernah ngerasain yang diserang sama viewer. Itu zaman-zaman roleplay. Ya mungkin kalau kalian viewer roleplay harusnya kalian tahu sih. Dan kalau kalian viewer lama gue, kalian juga harusnya tahu nih. Pasti tahu sih harus. Pernah ada kayak kita lagi roleplay antara kubu A sama si B gitu. Misalnya antara beda kelompok orang jahat gitu. Nah, bukan drama sih, maksudnya kayak berantem di karakternya, di ceritanya berantem. Nah, misalnya waktu itu kalau nggak salah dari sisi gue yang menang dan sisi mereka kalah gitu. Nah, yang sisi yang kalah ini punya kayak penonton yang rame juga gitu loh. Nah, si viewernya itu nyerang ke gue kayak, "Nah, apaan sih kok roleplaynya begini, kok ceritanya begini?" Sampai wah, itu pernah waktu itu kayak tiba-tiba diserang tuh, viewer rame datang ngata-ngatain doang, padahal kayak mereka nggak tahu apa-apa, kagak tahu lihat dari sisi kitanya tuh kayak gimana, kenapa kita bisa menang. Ya emang tukang rusuh doang datang buat ngata-ngatain bla bla bla, karena misalnya si viewer ini tuh ngefans banget sama karakter GTA-nya si yang satu ini nih. Terus si gua misalnya ngalahin karakter ini. Nah, si viewer yang fanatik sama karakter ini gak seneng si karakter favoritnya ini kalah, diserang lah. Itu sering terjadi sih, itu bukan cuma ke gua doang, banyak yang sering gitu. Cuma ya gue nggak ada masalah sih, kayak ya udah, dan gue pun udah ngerasain hal itu, jadi gue udah bisa dibilang gue udah cukup tahu gimana cara ngerespon hal-hal kayak gitu. Jadi kalau misalnya gue sekarang ini main game apa atau apa, tiba-tiba ada viewer yang hate comment atau apa, kayak ya udah nggak terlalu digimana-gimain, karena kayak ya udah tahu gitu loh, udah pernah ngerasain dan udah tahu gimana cara nge-handle mereka gitu. Kita suka makan apa? Makanan favorit gue cumi goreng tepung. Lagu favorit banyak banget sih. Gue susah kan, gue bilang ya, gue emang demen musik. Dari segi lagu pun banyak, gak ada yang gue gak bisa nyebut satu favorit sih, karena banyak genre lagu gue tuh banyak banget. Dan kalau kalian mau tahu lagu-lagu yang gue dengerin, monggo dengerin aja Spotify gue, oke? Gimana ketemunya sama gamers lain, itu gara-gara awalnya gue main PUBG di Nimo. Gue ketemu sama temen gue yang bisa dibilang dia pro player PUBG dulu di PUBG PC. Nah, dari situ diajakin sama dia main GTA roleplay. Dari roleplay ketemu lagi sama orang-orang lain yang gamers juga yang mungkin udah lebih lama streamingnya gitu loh, di dunia streaming lebih lama gitu, dan makin kenal sama mereka, bla bla bla, jadi sering main bareng. Dan di luar GTA juga jadi main game lain yang bareng gitu, kayak misalnya main R6, main Dota, main apa kayak bareng gitu, jadi punya komunitas baru buat main gitu loh. Dan dari situ ketemu lagi sama yang lain, jadi kayak dari kenal satu orang ini diajak main bareng, ketemu sama orang-orang ini ketemu lagi sama orang ini, jadi makin panjang gitu ya gitu guys. Kak Ismail, aku mau nanya tapi mohon maaf pertanyaan aku udah personal. Kalau kamu makan, ya ampun udah personal, tapi pertanyaannya nanya bubur diaduk atau enggak. Kalau gue itu tim bubur diaduk guys. Sorry nih kalau ada yang tersinggung. Kalau gue ini adalah tim bubur diaduk, mohon maaf. Kalau ada yang tersinggung mohon maaf. Cuma ya menurut gue kalau nggak diaduk kalian fix psikopat sih.
Congrats Mel, pertanyaan gue simpel aja nih ya. Ada motivasi masukan gitu nggak buat yang pengen jadi streamer casual kayak lo tapi ternyata kurang disupport sama orang-orang di sekitar mereka? Nah, mantep nih yang kayak gini. Dulu itu pas awal-awal gue pengen terjun langsung ke streaming atau ke YouTube-nya gitu langsung secara full gitu ya, kayak benar-benar hanya fokus di ini. Cuma gue nggak berani karena gue tahu pas di awal itu nggak mungkin langsung lu bisa dapat ini gitu, nggak mungkin. Jadi kayak gue waktu pas di awal tuh gue tadi kayaknya sempat cerita juga deh kayak gue sambil ngerjain yang lain, gue sambilannya itu nge-YouTube, jadi ngebuat konten. Cuma masalahnya setelah gue jalanin itu kayak waktunya tuh jadi kebagi banget, dan untuk nge-YouTube-nya ini waktunya jadi sedikit banget, dan itu gue nunggu agak lama sampai akhirnya gue benar-benar yakin gue mau terjun full ke YouTube, baru gue benar-benar kayak ninggalin kerjaan gue gitu. Nah buat kalau kalian mau nyoba, menurut gue dan ternyata kurang disupport sama orang-orang di sekitar, menurut gue lu coba kayak gitu sih, kayak misalnya lu ngerjain hal lain dulu nih sambilannya tuh nge-YouTube gitu. Dan kalau misalnya YouTube-nya maju, bisa menjanjikan nih kurang lebih kayak misalnya lu ngeliat kayak, wah ternyata YouTube gue berjalan nih, kayaknya ini bisa gue kerjain untuk jangka yang lebih panjang ya. Kalau udah sampai di titik yakin ya silahkan gitu terjun di sana. Dan untuk orang-orang yang gak support tuh, gue rasa mereka bakal lihat itu sendiri sih. Kalau udah terjun dan ternyata lu berhasil di sana, ya pasti kan mereka bakal lihat dan kayak, wah ternyata lu bisa nih gitu loh. Dari Fendi, kapan terinspirasi sari roti? Itu karena gue waktu itu tuh Isaac duluan yang pakai sari roti kan, kayak ngakak banget. Terus kayak abis itu Isaac nggak main bareng pas yang gue pakai sari roti. Isaac kayak nggak main bareng dan gue matinya gue tuh kayak ngenes banget, kayak sialan gitu. Akhirnya gue terinspirasi untuk ngusilin imposternya, gangguin imposternya sampai dia stres dengan lagu sari roti itu. Angga Dana, bagaimana cerita akhirnya memutuskan buat konten game di YouTube dan gimana respon keluarga sejauh ini, apalagi tidurnya malam? Dari keluarga sih gue jelasin kan, dan mereka terima-terima aja, soalnya kayak ya gue konsisten ngelakuin ini gitu loh, jadi mereka juga ngeliat gue konsisten dan bisa dibilang gue nggak nyusahin mereka juga gitu loh. Jadi kayak yang nggak masalah selama lu bisa menghidupi, istilahnya kayak lu membiayai diri lu sendiri dan lu nggak nyusahin orang tua, mereka fine aja sih. Yang penting kerjaan lu bener, kerjaan lu halal gitu kan, kayak ya nggak apa-apa gitu. Dari Moki, congratulations C. Pertanyaannya itu, Cici kuliah jurusan apa, paling suka pelajaran apa pas sekolah? Maaf pertanyaannya irrelevant. Dulu gua kuliah marketing. Terus paling suka pelajaran apa dulu? Gua paling suka fisika. Mungkin rada aneh sih, cuma salah satunya itu fisika, kemudian yang kedua itu art. Jadi dulu di sekolah gua bisa milih, ada pas itu gue bisa milih ngambil kelas art gitu, dan gue suka, emang karena gue suka yang hal-hal yang berhubungan dengan art gitu ya gitulah. Dari Nina, nongol lagi nih Nina, thank you. By the way Nina nih yang suka bikinin fan art guys, mantap banget, thank you Nina. Ultah kapan? Udah gitu aja bingung mau nanya apa. By the way congrats sorry telat, thank you Nina. Ultahnya kapan ya? Ultahnya bulan ini sih guys. Tanggalnya tanggal berapa ya? Kak, apa matanya nggak sakit kalau lagi main atau streaming? Soalnya studio kakak kayak kelihatan gelap gitu. Apa gara backgroundnya hitam? Yap betul, karena backgroundnya hitam nih guys. Kalian seperti kalian lihat sendiri, ini backgroundnya hitam. Sebenarnya ini belakangnya ada green screen-nya sih. Ini guys ada green screen. Emang pakainya yang background hitamnya aja, kayak menurut gue lebih apa ya, lebih simple aja gitu. Gue nggak suka yang ribet-ribet gitu loh, kayak suka kelihatan simple aja gitu. Oke guys, jadi kemarin tuh memory cardnya full, jadi gue baru lanjutin lagi besokannya. Apa ya, minta saran dari kalian, mungkin kalian bisa tulis di komen di bawah kira-kira konten-konten apa sih yang kalian pengen lihat next di berikut-berikutnya tuh dari yang gue upload gitu. Misalnya kalian pengen lihat game apakah, atau kalian pengen lihat mukbang atau vlog atau apa, mungkin bisa kasih ide ke gue buat jadi tambahan konten gitu. Intinya thank you buat semua yang udah kasih pertanyaan ke gue. Semoga pertanyaannya pada kejawab semua dan semoga jawabannya memuaskan. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada salah penyebutan nama, gue minta maaf. Terus juga semoga dikawal terus sama kalian nih dari 20k sampai entah nantinya jadi berapa kak. Ya doa aja dulu semoga tercapai lah ya, dan semoga gue semangat terus kontennya biar bisa at least seminggu 3 kali lah konten. Thank you buat semua yang udah selalu support gue dari awal, terus yang udah bantu gue di streaming gue, yang selalu nontonin konten-konten gue sama streaming gue. Thank you buat kalian yang selalu supportive.
Semoga bisa semakin baik ke depannya. And buat yang belum subscribe, monggo subscribe, di like juga, dan tinggalin komen tadi ya untuk yang gue tanya. Oke, thank you semuanya. See you guys on my next content. Dan mungkin di milestone berikutnya ya, mungkin di 30k atau mungkin nanti kita nextnya bikin di 50. Gak tahu deh. Itu pun kalau tercapai kita lihat nanti lah ya. Intinya thank you buat semuanya untuk support-supportnya. See you on my next content, oke? Bye-bye.